Oke, sebagai lagi di channel Jago Jawab sama Reza. Kali ini gue akan bahas latihan dari pertemuan 6 ini terkait dengan PPh pasal 23, 22, pasal 23, 4 ayat 2 dan pasal 15. Kita lihat di sini, guys. Adi membayar bunga pinjaman atas hutang kepada kantornya yaitu PT Sukses sebesar 10 juta. Nah, di sini kita lihat ya. Adi harus memotong. Jadi perintahnya adalah tulis benar. Kalau benar-benar, kalau salah tulis salah, kalau salah harus dijelaskan alasannya. Adi membayar bunga pinjaman tadi ya atas hutang kepada kantornya yaitu PT Sukses sebesar 10 juta. Adi harus memotong pasal 23 atas bunga sebesar 15% dari 10 juta yaitu 1.500.000. Nah, di sini kita lihat ya. Adi membayar bunga pinjaman atas hutang kepada kantornya, berarti kan Adi adalah pegawai. Pegawai itu dia bukan pemotong PPh pasal 23. Pernyataan ini gimana? Salah ya. Kenapa? Karena Adi bukan pemotong PPh pasal 23. CV Abadi memiliki saham PT ABC tidak go public sebesar 35% dari seluruh saham dari yang beredar PT ABC. PT ABC pada tahun 2015 membayar dividen sebesar 50 juta kepada CV Abadi. Dividen tersebut berasal dari laba ditahan. PT ABC tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 23 kepada CV Abadi karena saham yang dimiliki CV Abadi lebih dari 25% dan dividen berasal dari laba ditahan. Pernyataannya adalah salah. Kenapa? Gini guys, jadi yang bisa menerima yang terkait dengan PPh pasal 4 ayat 3 itu yang terkait dengan penghasilan yang non objek pajak ya yang ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh itu dia harus lebih dari 25% dan dari laba ditahan, ini benar, tapi diterimanya tuh oleh PT, BUMN, BUMD atau koperasi. Ya di sini adalah CV. Ya, kalau CV gimana? Kalau CV menerima, dia tetap dikenakan PPh pasal 23. Jadi pernyataannya adalah salah. Vicky Ronaldo mengikuti lomba lari Indonesia Marathon 2015 dan menjadi juara 1 pada lomba tersebut dan mendapatkan sebuah mobil Daihatsu Sigra senilai 120 juta. Dari itu ternyata dia sangat mujur, di mana ia juga mendapatkan door prize sebuah mobil Lamborghini X seharga 2 miliar. Penyelenggaraan lomba Jakarta Marathon di 2015 melakukan pemotongan pasal 21 atas Daihatsu Sigra, betul ya, atas Daihatsu Sigra karena ini adalah aktif income, dan PPh pasal 23 atas Lamborghini. Nah, atas Lamborghini X ini harusnya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Kenapa? Karena dia adalah hadiah undian. Door prize kan tadi, hadiah undian. Jadi salah juga. PT ABC memiliki pinjaman kepada Bank Bantut, bank ternama di Indonesia senilai 200 juta yang berjangka waktu 1 bulan. Ketika jatuh tempo yang membayar 230 juta kepada Bank Bantut. Atas transaksi ini, PT ABC harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari 30 juta, selisih antara pembayaran pokok dengan bunga hutang. Nah ya, pembayaran dengan pokok hutang ya. Nah, ini jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena pembayaran ke bank itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Ya, pembayaran bunga ke bank itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Karena ini bank ya. Ya, jadi pembayaran kepada bank tidak dikenakan PPh pasal 23. PT ABC menyewa mesin fotokopi kepada Pak Joni, orang pribadi ber-NPWP senilai 120 juta per tahun. PT ABC harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 senilai 100 juta kali 50% kali 5% ditambah 20 juta kali 50% kali 15%. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena di sini adalah sewa. Sewa itu bukan objek pasal 21 ya. Sewa itu adalah passive income, sedangkan pasal 21 itu harus active income. Jadi salah juga. Nomor 6, Pak Solihin memiliki saham PT CDE tidak go public sebanyak 15% dari seluruh saham beredar PT CDE. Dividen tersebut berasal dari laba ditahan. Nilai dividen tersebut adalah 100 juta. PT CDE harus melakukan pemotongan PPh pasal 23 senilai 15 juta karena kepemilikan saham kurang dari 25%. Salah. Kenapa? Karena Pak Solihin adalah orang pribadi. Jadi dividen itu dia kurang dari yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah kalau dia WP dan kurang dari 25%. Ya, jadi ini OP, berarti dia harusnya dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi salah juga. Pak Tony menyewakan rumahnya kepada PT ABC senilai 100 juta. Pak Tony harus melakukan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 senilai 10 juta. Jawabannya salah. Kenapa? Karena yang
betul melakukan PPh pasal 4E2 pemotongan ya senilai 10 juta, tapi yang memotong bukan ya Pak. Yang mengut bukan Pak Tony, tapi PT ABC yang motong ke Pak Tony gitu. Jadi ini salah pemotongnya nih. Pernyataan ini salah pemotongnya. Pak Joni menabung di Bank BCA. Atas tabungan tersebut, Pak Joni mendapatkan bunga senilai 1 juta pada bulan Juni 2020. Bank BCA akan memotong PPh pasal 23 atas bunga tersebut senilai 150.000. Jawabannya adalah salah. Karena bunga tabungan itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2. 9. Mr. Johnny Depp, WN USA, mendapatkan penghasilan berupa dividen atas kepemilikan saham PT AAA senilai 100 juta. P3B antara Indonesia dengan Amerika Serikat menyatakan bahwa atas penghasilan dividen dikenakan pajak di negara sumber dengan tarif 10%. Maka PT AAA memotong PPh pasal 26 senilai 10 juta atas penghasilan tersebut. Dividen ya, atas kepemilikan saham di PT AAA senilai 100 juta. P3B antara Indonesia dengan Amerika Serikat menyatakan bahwa atas penghasilan dividen dikenakan pajak di negara sumber, berarti kan negara sumber itu negara Indonesia ya, dengan tarif 10%. PT AAA memotong PPh pasal 26 senilai 110 juta. Betul ya, ini betul. Dan terakhir, PT BBB menggunakan jasa manajemen dari International PT Ltd di Singapura, di mana tahun 2019 PT BBB membayar 1 miliar atas jasa manajemen tersebut. P3B antara Indonesia dengan Singapura menyebutkan bahwa atas aktif income dikenakan pajak di negara domisili. Berarti negara domisilinya itu berarti kan yang menerima penghasilan kan si internasional ya, PT Ltd di Singapura. Berarti kalau misalnya atas aktif income dikenakan pajak di negara domisili, berarti atas penghasilan jasa itu kan aktif income ya, itu harusnya dipajakin di Singapura. Jadi tidak dikenakan PPh di Indonesia. PT BBB memotong PPh pasal 26 senilai 200 juta atas penghasilan tersebut. Jawabannya adalah salah, karena harusnya tidak dipotong, karena di aktif income dikenakan pajak di negara domisili. Oke, sekira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.